salah satu kewajiban seorang pemimpin adalah siap untuk dihujat, siap untuk difitnah. Saya bisa cek, kan begitu ceritanya. Ya, jadi ini ada, tapi ya mudah-mudahan saudara, saya percaya dengan bukti. Jadi saya sampaikan ke saudara, para pimpinan, para menteri, para kepala badan, gubernur, semua, salah satu kewajiban seorang pemimpin adalah siap untuk dihujat, siap untuk difitnah, siap untuk tapi tidak boleh kita tidak boleh kita terpengaruh dan tidak boleh kita patah semangat. Semua itu kita terima sebagai koreksi juga, nggak apa-apa. Walaupun itu fitnah, itu kalau kita tahu di hati kita bahwa itu tidak benar, tapi itu jadi waspada bagi kita. Ya, jadi saudara-saudara, saya percaya dengan bukti, evidence based. Itu cara bekerja saya. Kalau saudara perhatikan, saya jarang kasih wawancara dengan pers. Bukan saya tidak hormati pers, karena saya mengerti psikologi rakyat Indonesia. Rakyat Indonesia hanya percaya dengan bukti. Bukti. Kita sekarang dalam rangka membuktikan. Jadi kalau ada menteri-menteri pejabat turun, itu dia tidak turun untuk wisata, dia datang, dia melihat, mencatat, mengerti, mengambil keputusan. Kan demikian. Jadi hari ini umpamanya Danantara membuktikan dalam 8 hari bisa membangun 600 hunian yang menurut saya ya cukup baik. Saya koreksi sedikit, saya tanya bagaimana ini, ya kan, seng panas, coba dipikirkan kalau bisa kita kasih apa solusi. Mungkin solusinya tidak usah mahal-mahal, solusinya mungkin dari bahan-bahan lokal, apa itu anyaman atau apa, ya kan, dari ijuk atau dari apa, dilapisi di bawahnya seng. Ya, tidak perlu bahan mahal, atau hal-hal yang sangat sederhana. Mungkin cukup dengan bahan tekstil, ditutup di bawahnya seng itu. Jadi hal-hal semacam itu nanti kreativitas daripada orang-orang lapangan. Tapi yang fokus kita adalah bagaimana kita bisa mengurangi, meringankan penderitaan rakyat kita. Itu pikiran kita sebagai pejabat dan pemimpin. Ya, jadi hal-hal yang nyinyir itu kita anggap sebagai katakanlah sebagai peringatan bagi kita. Tapi kita tidak boleh terpengaruh, ya. Sekali lagi, tidak datang salah, ya kan? Datang dicari kesalahan juga, ya nggak apa-apa. Jadi tugas kita, saya walaupun tidak sehari-hari sama saudara, ya saya di pusat, ya saya berpikir bagaimana saya atasi ini, membantu saudara di lapangan, ya. Tetapi sementara nasib 280 juta rakyat Indonesia tetap harus kita urus secara nasional, ya. Jadi saudara-saudara, masih ada yang mempersoalkan kenapa tidak bencana nasional. Ya, masalahnya adalah kita punya 38 provinsi. Masalah ini berdampak di 3 provinsi. Masih ada 35 provinsi lain.
Jadi kalau sementara kita 3 provinsi ini kita sebagai bangsa, sebagai negara kita mampu menghadapi, ya kita tidak perlu menyatakan bencana nasional. Tetapi tidak berarti kita tidak memandang ini sebagai hal yang sangat serius. Nyatanya dari seluruh kabinet hari ini ada berapa menteri di sini? Iya kan? 2 sedang di Aceh Utara. 10 menteri sedang di Aceh sekarang. Ya, ada berapa menteri lagi yang sedang di tempat lain. Dan juga kita masih hadapi beberapa lagi kabupaten di beberapa provinsi lain yang juga ada masalah. Ya, jadi saudara-saudara, kita memandang sangat serius dan kita akan habis-habisan untuk membantu. Ya, kita sudah siapkan anggaran cukup besar, ya, untuk mengatasi ini. Tetapi juga saya sudah dilaporkan oleh Pak Gubernur dan nanti saya akan bicarakan dengan beberapa pejabat lain mekanismenya. Kalau ada pihak yang tulus ikhlas mau membantu, ya kita jelas sebagai manusia kita masa menolak bantuan. Asal bantuannya itu jelas, ya. Jadi tadi saya sampaikan kalau ada pihak yang mau beri sumbangan, silakan monggo bikin surat, saya ingin menyumbang ini, dan nanti kita dilaporkan ke pemerintah pusat, nanti kita yang akan salurkan. Kalau memang dia mau bantu, umpamanya ada diaspora Aceh di mana merasa terpanggil mau bantu di Aceh, ya monggo silakan. Ya kan, nanti kita salurkan. Ada diaspora Minang mau bantu apa itu ranah Minang, karena mungkin lebih banyak orang Minang ada di Jakarta mungkin ya daripada di Padang. Mungkin Pak Doni juga orang Minang ya. Nggak apa-apa, nanti ya kan silakan nanti bantu. Mungkin ada juga di Sumatera Utara ada komunitas orang Batak di Jawa juga cukup besar, juga banyak. Silakan. Dari luar negeri kita kalau bantuan ikhlas dan tulus dan nanti tersalur, nanti kita serahkan. Nanti mekanisme kita serahkan, mungkin apakah nanti Gubernur Provinsi Aceh, Sumatera Barat, Sumatera Utara mungkin membuka rekening apa gitu kan, mungkin dana bantuan pasca bencana dibuka. Yang mau kirim langsung silakan. Dari dalam negeri mau beri sumbangan silakan, ya kan? Kita tidak menolak bantuan, hanya mekanisme dan prosedurnya harus jelas, ya kan? Dan harus ikhlas, karena kita mengalami pernah ya kan dibantu akhirnya ujungnya ada juga ya kan yang menagih. Tapi kita harus berpikir positif. Yang penting kita secepatnya bekerja untuk meringankan penderitaan rakyat kita dimanapun. Itu tujuan kita. Ya, jadi saudara-saudara, saya terima kasih sama Danantara yang telah melakukan suatu pekerjaan yang saya lihat baik. Ya. Stay updated. Info terkini masih banyak. Jangan lupa subscribe, like, dan share YouTube official OKZone. Dan selengkapnya ada di okezone.com.